Masih di Satu Meja Forum, saya meneruskan Pak Susno. Pak, masih dalam pertemuan yang heboh itu soal gangguan sampai tadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau mau mengganggu nggak suka, jangan ini ketemu 2029. Dalam pembicaraan itu ada nggak yang singkat aja Pak, yang banyak ini yang mengganggu, ingin menggagalkan program? Ada. Jelas bukan ada yang akan, tapi sudah. Sudah. Karena beliau punya mata dan telinga yang tajam sekali. Disebut nggak Pak siapa Pak itu yang ganggu? Contohnya pada 25 Agustus yang perpanjangan, beliau tahu siapa yang bermain di situ, siapa yang biayai, tapi mungkin tidak tepat kalau sampai sini. Oh, tapi Pak Susno tahu sebetulnya? Bukan saya yang tahu, beliau yang tahu. Dan beliau ngasih tahu kita. Disampaikan. Sampaikan. Kemudian terakhir saat kita pertemuan kemarin itu, ini ada yang mau mengganggu di bidang ekonomi. Saham kita dianjlokkan sekian. Gangguan di bidang ekonomi ini kan luar biasa. Endingnya kan ganggu pemerintahan Prabowo Gibran kan. Tapi saya sudah minta ini supaya untuk begini-begini. Dan belum sampai 2 jam kita ngobrol itu dia dapat telepon. Nah, kalau tidak mau mundur saya begini kan. Ya itu. Jadi peristiwa mundurnya. Iya, itu bukan pahlawan bahwa dia bertanggung jawab, bukan itu. Sebenarnya artinya ada perintah dari presiden. Ya, beliau udah tahu kenapa saham anjlok sampai sedemikian dalam hitungan berapa hari ya, sampai seminggu ya. Saham sampai anjlok hampir 60% jatuhnya. Kemudian indeks kita jatuh sekali. Kepercayaan luar negeri terhadap saham kita berapa ribu triliun itu yang pulang. Pak Susno, sebelum saya ke Bung Kodari, saya ingin itulah gangguan. Jadi banyak sekali diceritakan gangguan-gangguan. Saya ingin memastikan Pak Susno dan kawan-kawan, terutama Pak Susno sendiri akan terus tetap kritis, memberikan masukan, memberikan ide-ide yang baik, memberikan masukan-masukan yang kritis kepada pemerintahan Prabowo. Kalau kami lebih tepat kepada memberikan masukan ya, bukan mengkritisi, karena lebih paham beliau, karena beliau punya data banyak. Tapi kita misalnya memberikan masukan. MBG itu misalnya di dalam podcast kita masukkan, alangkah baiknya kalau ke sekolah. Ternyata setelah mendengar penjelasan beliau kemarin, MBG itu 1,5 juta lapangan kerja terbuka, belum multiple effect dari ekonomi. Kalau itu dipindahkan ke sini, 1,5 juta tenaga kerja yang dibuka MBG ini akan terjadi begitu. Nah, tentang MBG yang belum 100% benar, biar berproses dan Pak Susno dan kawan-kawan tetap akan mengawasi. Bung Kodari, dari pertemuan, dari penjelasan bahwa ini soal terminologi, bukan oposisi tapi memberikan ruang, sebetulnya ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitannya menyukseskan tapi juga melibatkan dan membuka partisipasi publik seluas-luasnya kepada siapapun kelompoknya? Pak Prabowo itu kan ingin agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan itu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar yang ditemukan oleh Pak Prabowo, dan pada hari ini beliau konfrontasi, garis miring beliau hadapi. Ada masalah stunting, masalah kekurangan gizi, ada IQ masih rendah, ada kurangnya fasilitas pendidikan. Tapi itu semua kalau mau diperbaiki tentu membutuhkan biaya. Nah, karena itu perlu strategi untuk mencari pembiayaan, mulai dari hilirisasi, termasuk juga ini sambil menyelam minum air nih ya, sambil menegakkan hukum, sambil beres-beres ya, semua hal yang tadi bermasalah itu kemudian ya potensi keuangan pendapatan negara itu diambil dari situ gitu. Jadi banyak cerita yang selama ini kita nggak ketahui, tapi beliau tahu, under invoicing misalnya tadi terkait dengan sumber daya alam, sumber mineral. Kemudian saya kira yang paling fenomenal adalah bagaimana ternyata bisa sampai 45 juta hektar lahan kita itu adalah ilegal. Saya kira itu siapapun akan 9 katanya nanti. Siapapun akan mengatakan pasti itu dahsyat ya, dahsyat tidak terbayang, dan ini suatu tindakan dan keberanian yang luar biasa dari Presiden. Dan bayangkan betapa besar uang yang bisa diperoleh negara dan bisa disalurkan untuk program-program kesejahteraan rakyat dari hasil sitaan itu. Itu, Mas. Dan untuk itu kan butuh dukungan semua. Ya, dan itu kemudian dijelaskan ya. Misalnya Pak Said Didu sering mengkritik, ini kita harus mengkoreksi adanya penyalahgunaan di sumber daya alam gitu. Ya, diceritakan Pak Prabowo, itu kita punya pandangan sama dan itu saya kerjakan. Sudah 4 juta, akan 9 juta, duit yang sudah masuk sekian. Saya ke Cynthia. Cynthia, PD Perjuangan kan sampai hari ini masih tetap, yang saya dengarkan bahkan 4 menteri bahkan ditawarin, tapi tetap posisinya ada di luar, penyeimbang. Apa yang akan dikerjakan oleh PD Perjuangan? Harusnya sebagai partai yang di luar adalah men-challenge terus, memberikan masukan, melakukan ide-ide yang baik. Gimana?
Ya kami kan sebagai penyeimbang akan mendukung tadi kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sepanjang itu pro rakyat kami akan mendukung. Namun kalau ternyata program-programnya merugikan rakyat, ya kami akan berdiri di garda terdepan untuk kemudian men-challenge program tersebut. Karena kalau kita lihat dari tadi kan sudah dibahas beberapa hal, contoh dari yang tokoh-tokoh kritis tadi. Dan sampai hari ini pun tadi kalau misalkan konteksnya adalah reformasi hukum, memang kita membutuhkan reformasi hukum, di mana sekarang indeks persepsi korupsi ini kan makin menurun gitu, dan sekarang banyak juga orang-orang yang sudah tidak percaya hukum lagi karena hukum dianggap sebagai alat represif, di mana kebijakan pers misalnya masih kurang. Terus juga ada teman-teman aktivis kita yang kemudian masih mendekam gitu. Dan ini bagaimana caranya kita menjamin kebebasan berekspresi, dan saya harap ini sudah masuk dalam agenda tadi karena kan juga dibahas tentang reformasi hukum tadi. Kami juga mendukung tentang tadi sumber daya alam karena memang PDIP sendiri mengedepankan politik ekologis gitu. Jadi bencana alam yang saat ini terjadi itu juga hasil dari bertahun-tahun adanya kerusakan ekologis yang disebabkan oleh berbagai tindakan dari oknum misalnya, terus juga dari kelemahan hukum kita, terus juga kita butuh penanggulangan yang cepat. Terus terakhir juga kalau kita lihat dari kebijakan misalkan luar negerinya, kalau nggak salah Board of Peace juga kemarin dibahas ya Pak. Jadi gimana caranya kita juga memastikan bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace ini tidak bertentangan dengan tujuan Indonesia yang mana ada di pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga semangat KAA. Dan ketika semua hasil diskusi tersebut juga tindak lanjutnya nanti pro rakyat, ya kami akan mendukung karena itu dia tadi kami posisinya sebagai penyeimbang. Jadi bukan oposisi yang apa-apa yang dikerjakan pemerintah itu salah, bagi kami tidak. Sepanjang itu pro rakyat ya kami dukung gitu. Dan sejauh ini banyak mendukungnya? Sejauh ini kalau misalkan itu adalah hal-hal yang positif seperti tadi pertemuan tokoh, ya kami dukung gitu. Oke. Bung Faldo, Ya. PSI tadi bilang kesepian. Kesepian apa nih? Kesepian karena ada teman atau gimana? Enggak. Pas debat tadi konteksnya jangan Oh iya, nggak potong-potong, memastikan Yogi. dulu, makanya memastikan kesepian Satu lawan sendirian. tiga kadang-kadang. Atau memang pokoknya ada atau tidak ada kawan PSI terdepan Prabowo Gibran. Iya, kita kan pada prinsipnya kita tegak lurus pada Pak Prabowo, dan bersyukur kita mendapatkan tempat lah PSI di pemerintahan ini. Kami melihat bahwa pemerintahan Pak Prabowo punya arah yang jelas, tegas, masuk akal, rasional, caranya masuk akal, cara cari jalan keluar pun masuk akal. Ya kan, karena kan ruwetnya persoalan Republik ini kan mungkin nggak segampang seperti kita bicara hari ini. Apa yang dihadapi oleh Pak Presiden Prabowo tentunya bukan persoalan yang mudah. Nah, oleh karena itu kami kira dalam konteks PSI, di acara internal PSI, ya kami cuma ya doakanlah ini partai ini, doakan Pak Jokowi juga sehat, doakan Mas Kaisang juga sehat gitu. Karena kan suka nggak suka tentunya hadirnya partai politik, terutama partai politik yang belum masuk ke parlemen, mudah-mudahan akan memberikan warna baru nanti di parlemen nanti gitu. Kita juga punya keresahan yang sama banyak partai lain, tapi tentunya kami tegak lurus lah dengan Pak Prabowo Termasuk dan Pak Gibran. kesamaan isu mendukung yang baik dengan PD Perjuangan juga nggak apa-apa kan, bukan hal yang tidak mungkin kan. Ya mungkin sama mendukung, tapi cara mendukungnya pun beda gitu. Oke. Karena kan menyeimbangkan. Kita dukung aja sudah. Oke, thank you Bung Faldo, terima kasih Cynthia, terima kasih Bung Kodari, terima kasih Terima Pak kasih. Susno. Kita tahu persis kompleksitas yang dihadapi oleh bangsa ini. Kita harus bersatu, kita harus tetap menjalankan dengan baik, profesional, tanpa mengenyampingkan prinsip dasar demokrasi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Saya Yogi Nugraha, terima kasih dan sampai jumpa.